Iya, shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Ya, di dalam Tuhan saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa. Dan malam ini kita mau terus datang dalam hadirat Tuhan. Saya percaya bahwa hanya di dalam hadirat Tuhanlah kita kuat, dalam hadirat Tuhanlah kita tenang. Ya, buat saudara yang malam ini mungkin sedang positif terinfeksi COVID, jangan takut. Ya, naikkan sistem iman dan sistem imun kita dengan cara apa? Menyanyi, memuji Tuhan, naikkan penyembahan. Ketika kita bersuka cita, imun kita kuat, maka segala penyakit itu pasti bisa kita lawan. Ya, jangan takut berlebihan dengan semua berita-berita. Mari kita mau terus dengar firman Tuhan, kita mau terus ada dalam hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa kasih Tuhan itu tidak berkesudahan, bahwa kasih Tuhan itu luar biasa. Kita mau bilang malam ini, kami percaya Bapa, bahwa Engkau Tuhan yang terus turut bekerja dalam kehidupan kami, tidak pernah lalai, tidak pernah terlambat. Ini pujian penyembahan kami malam ini yang kami bawa dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kami percaya kasih-Mu besar, anugerah-Mu, berkat rahmat-Mu dalam hidup kami bersyukur, kami berserah hanya dalam tangan-Mu Tuhan. Kami taruh hidup kami karena kami percaya, karena kami tahu Kau Tuhan yang setia. Oh, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, amin, dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Oh, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh kami bersyukur, ku bersyukur. Lebih lagi saudara, katakan lebih luas, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala Tuhan, amin. Kami percaya Yesus, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur akan kasih-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu besar. Engkau Tuhan yang pegang kendali di hidup kami. Kami tahu dan percaya seperti samudra luas kasih-Mu terbentang bagi kami Tuhan. Bahkan lebih luas dari samudra, lebih tinggi dari cakrawala,
janji dan kasih setia Tuhan dalam hidup kami tidak akan pernah berakhir. Katakan saudara, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidup. Lebih tinggi dari cakrawala. Amin. Yes Lord Jesus, tak terbatas kasih-Mu. Katakan lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala Tuhan, kami tahu dan percaya. Amin. Tak terbatas kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Yes Lord. Sungguh ku bersyukur, kami bersyukur, kami percaya Tuhan. Bapa-Ku percaya rencana-Mu indah, rencana-Mu indah. Bapa-Ku percaya Engkau Tuhan yang turut bekerja. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan. Amin. Mari angkat hati dan imanmu saudara, datang pada Tuhan. Angkat hatimu, angkat tanganmu, katakan, kami percaya. Bapa-Ku percaya rencana-Mu indah, kami percaya. Bapa-Ku percaya, Engkau yang turut bekerja Tuhan dalam segala. Amin. Lebih lagi saudara, biar terus kita mau berkata, kami percaya Bapa bahwa rencana-Mu indah atas hidup kami. Bapa-Ku percaya Rancangan-Mu indah. Oh, kami percaya. Bapa-Ku percaya, Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan Lebih lagi dengan kebaikan iman. bagiku. Biar dengan iman kita mau berkata di hadapan Tuhan. Bapa-Ku percaya, Rancangan-Mu atas hidup kami itu indah Tuhan. Yes Lord. Kami percaya. Bapa-Ku percaya, Turut bekerja. Kau Yes. turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kami percaya Tuhan semua hal yang terjadi di hidup kami, Engkau tahu dan Engkau pasti tahu. Namun kami juga percaya di balik semua masalah, persoalan, proses yang Tuhan izinkan terjadi, Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan di dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada satupun yang terjadi secara kebetulan di hidup kami. Kami tahu dan percaya tangan Tuhan sedang turut bekerja. Rancangan-Mu sedang digenapi atas hidup kami. Bagian kami adalah tetap percaya. Lebih lagi saudara, angkat tanganmu, katakan, Bapa-Ku percaya. Bapa-Ku percaya
percaya Tuhan. Rencanamu indah, Kami percaya Bapakku percaya Engkau Tuhan yang turut bekerja turut di dalam segala hal di hidup kami. Amin. segala hal. Mendatangkan kebaikan. Sekali lagi saudara, angkat imanmu, perkatakan di hadapan Tuhan. Bapakku percaya Rencanamu indah. Amin Tuhan. Bapakku percaya Engkau Tuhan yang turut bekerja. Kau turut Amin. Mendatangkan kebaikan di hidup kami Tuhan, dalam segala perkara. Yes, kebaikan bagiku. Kami tidak ingin kecewa Tuhan. Sekalipun ada persoalan yang mungkin kami hadapi yang cukup berat hari-hari ini, kami tidak ingin kecewa, kami tidak ingin menuduh Tuhan merancangkan yang tidak baik dalam hidup kami. Kami tidak ingin menuduh Engkau sebab kami tahu Bapa, semua yang terjadi Tuhan izinkan untuk kebaikan di hidup kami. Kami mau belajar dari segala peristiwa yang terjadi, bahwa Tuhan punya rencana yang indah, dan biarlah hati kami mau terus berserah. Biarlah hati kami mau terus percaya tidak ada kepahitan dan amarah atas apapun yang terjadi di hidup ini. Mungkin kami kehilangan orang-orang yang kami kasihi hari-hari ini. Mungkin kami mengalami sesuatu yang begitu berat Tuhan, namun kami tidak mau menyalahkan Tuhan. Biarlah hati kami terus memiliki hati Kristus. Selidiki hati kami hari-hari ini Tuhan. Ubah hati kami sehingga tidak ada kekecewaan ataupun amarah di hati kami atas setiap peristiwa yang terjadi. Ubah hati kami malam ini Bapa, biar Engkau dapati setiap kami berkenan dengan hati yang kudus, hati yang tulus di hadapan Tuhan. Ini doa kami. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. biar mataku, amin Yesus, seperti matamu. seperti mata Pancarkan kasih-Mu Tuhan. pancarkan kasih. Kami mau jadi seperti-Mu Yesus. Lebih lagi minta ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan, agar Tuhan ubah hati kita saudara. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salib-Mu Tuhan. Amin, amin. Kasih-Mu bagi kami, kasih-Mu Tuhan. Biar mata kami, yes, seperti mata-Mu yang melihat jiwa-jiwa Tuhan. Yes, amin Yesus. Amin Tuhan. Yang pancarkan kasih-Mu Tuhan. Yes, kami mau jadi seperti-Mu Tuhan di dalam hidup ini. Oh, seperti-Mu.
Kami mau jadi seperti-Mu Tuhan dalam hidup kami, dalam hati kami. Bawa kami dalam perkenanan-Mu, Yesus Tuhan. Ubah hati kami, ubah hidup kami Tuhan. Biar ini menjadi doa kami di hadapan Tuhan dalam menjalani hidup ini Tuhan. Biar kami punya hati yang putih, kami punya mata yang memandang jiwa-jiwa orang-orang yang ada di sekeliling kami. Taruh itu dalam hidup dan hati kami Tuhan, supaya kami belajar menyenangkan Engkau. Mari lebih lagi angkat tanganmu, katakan di hadapan Tuhan. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku, yes Lord, seperti mata-Mu Tuhan, yang pancarkan kasih-Mu, kami mau jadi Tuhan. Lebih lagi saudara katakan pada Tuhan, ubah hati kami Tuhan menjadi seperti hati-Mu Bapa, tidak ada kekecewaan, amarah. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mata kami seperti mata-Mu Yesus. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Kami mau jadi, amin, seperti-Mu Tuhan Yesus, seperti-Mu. Bahwa kami hari-hari ini Tuhan menatap terus hanya kepada-Mu. Biar kami dapat mengabaikan segala persoalan, tekanan yang kami hadapi hari-hari ini. Biar mata kami hanya tertuju kepada-Mu, hati kami Tuhan tertuju kepada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini hidup kami, bahkan roh, jiwa dan tubuh kami serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Berbicara dan sampaikan kebenaran-Mu bagi kami. Haleluya. Amin, 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 amin. Iya baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian. Ya, shalom Ibu Debbie, saya mau bersaksi betapa hebat, dahsyat Tuhan Allah kita Yesus Kristus. Opa kami, Opa Sadrak Philip, sembuh dari COVID dan pendarahan. Jadi ini kesaksian dari seorang cucu ya. Berawal dari saya pribadi yang pertama kena COVID selama 2 minggu. Saya hanya melakukan isoman Bu, karena saya sudah divaksin 2 kali, tapi tidak terlalu parah karena sudah divaksin.
Cuman saya hilang penciuman dan rasa. Setelah saya sembuh, gantian oma saya. Puji Tuhan, oma saya juga cepat disembuhkan karena lebih cepat ditangani. Setelah oma saya sembuh, gantian opa saya yang kena COVID. Karena opa ada sakit bawaan dan belum divaksin, maka sangat parah sekali, Bu. Oleh keluarga, opa saya dirawat di rumah selama 5 hari karena opa tidak mau ke rumah sakit. Opa takut. Tetapi keadaan opa semakin parah sehingga akhirnya kami memutuskan untuk membawa opa ke puskesmas. Dan oleh dokter di sana, opa diswab dan hasilnya positif. Rasa-rasanya dunia ini berakhir secara manusia, tetapi saya ingat khotbah Ibu Debbie tentang perkatakan kitab Taurat siang dan malam, atau terus bergumam yang timbul dalam hati saya. Di dalam tinggal tenang ada kekuatan. Saya selalu memperkatakan itu. Akhirnya opa saya dirujuk ke rumah sakit dari puskesmas. Sampailah kami di rumah sakit dan akhirnya dokter memberikan penjelasan untuk pasien COVID harus ada yang menunggu, satu di ruang isolasi, satu orang. Karena saya yang masih belum menikah, masih muda dan sudah pernah kena COVID, masih sendiri dan akhirnya sayalah yang menjaga opa. Dokter memberikan keterangan bahwa seandainya opa selama diisolasi 14 hari dan jika tidak sampai dan opa mungkin meninggal, maka jenazah opa akan dibungkus dan petinya, dan saya langsung mengiyakan apa yang dokter katakan dan akhirnya saya tanda tangan surat pernyataan. Sampailah kami di ruang isolasi, Bu. Kami akhirnya digabung dengan 4 pasien COVID lainnya. Hari pertama yang kami lalui jujur, Bu, secara manusia saya dan opa down. Tapi dalam hati saya tetap terngiang firman Tuhan, dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu. Jadi saya merasa ada kekuatan yang begitu luar biasa. Opa mulai menunjukkan gejala-gejala COVID, ya, dan yaitu sesak napas, batuk, diare, bahkan sakit semua persendian. Setelah terapi selama 8 hari, opa mulai menunjukkan perubahan. Akhirnya di hari yang ke-10 Bu Debbie, opa sudah hilang semua gejala-gejala COVID-nya. Tapi ada hal yang aneh, opa mengalami pendarahan terus yang begitu hebat. Sehingga sel darah merahnya opa menjadi turun dan menjadi tinggal 7. Akhirnya dokter mengatakan opa harus segera diberi donor darah. Kami keluarga mencarikan donor dan dapat 3 kantong darah. Masuk opa, saat 3 kantong darah itu masuk ke tubuh opa, bukannya sembuh, tapi malah semakin bertambah banyak pendarahannya. Sehingga akhirnya sel darah merah opa turun sampai tinggal 4. Waduh. Jujur waktu itu saya cuma ingat firman Tuhan, saya sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi saya terus berdoa. Pada saat dokter mengatakan opa sudah parah, karena pendarahannya terjadi terus-menerus, dan saat itu juga kuasa dosa dan kuasa penyakit itu dihancurkan. Saya hanya berserah kepada Tuhan. Kami saat menonton mesbah doa, mesbah syukur, terus kami dikuatkan. Dan waktu itu juga Ibu Debbie sempat menelpon dan mendoakan dari handphone. Kami mendapat kekuatan saat itu, Bu. Ibu bilang berserah pada Tuhan, Tuhan yang pegang kendali. Mulai dari situ setiap saat kami terus memuji Tuhan, berdoa, berserah kepada Tuhan. Setiap obat-obatan yang dimasukkan ke tubuh opa, kami terus berdoa, Bapa kami. Tapi iblis tidak senang, Bu, ketika dokter bilang darah opa tinggal 90. Ya, dan hampir meninggal.
Tapi saya berkata, saya percaya ya opa dijamah Tuhan. Opa saya bilang roh yang ada pada opa tuh lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini. Roh-roh yang gelap dalam dunia ini, yang miskin. Jadi opa lebih kuat, opa melawan dengan semangat. Saat itu juga Bu, saya angkat puji-pujian, saya berdoa sampai opa akhirnya tertidur. Saya mulai timbul damai sejahtera karena kuasa doa. Semuanya pikiran-pikiran negatif itu hilang. Dan saya mulai melihat keajaiban terjadi. Opa mulai berespon ketika melewati masa kritis 4 hari. Puji Tuhan Bu, opa mulai menunjukkan kesembuhan. Dan itu adalah hal yang heran bagi kami, pendarahan opa terhenti selama 6 hari. Puji Tuhan Ibu, kami masuk rumah sakit tanggal 2 Agustus dan di ruangan COVID selama 16 hari. Karena opa sangat parah. Akhirnya tanggal 18 dinyatakan sembuh dari COVID dan kami pindah ke ruangan biasa selama 5 hari. Puji Tuhan, setiap darah yang masuk sudah tidak keluar lagi. Tepatnya tanggal 23 opa BAB, bukan darah lagi tapi sudah kotoran. Puji Tuhan. Semua karena Tuhan Yesus. Saya teringat apa yang Ibu Debbie katakan, kita harus mengalami Tuhan secara pribadi dengan berserah dan berharap pada Tuhan. Akhirnya opa pulang ya tanggal 23, total selama 21 hari. Kami diproses oleh Tuhan Bu. Opa sembuh dari COVID dan pendarahan. Semua tuh karena Tuhan Yesus. Terima kasih buat Ibu Debbie yang sudah mendoakan kami waktu subuh. Cuma Ibu Pendeta yang terkenal yang mau bersedia mendoakan di waktu subuh. Oh haleluya. Padahal Ibu pelayannya sangat padat. Semakin diberkati ya Ibu bersama keluarga. Saya dari Michael Arigo Philip dari Kepulauan Sitaro, Provinsi Sulawesi Utara. Tuhan memberkati luar biasa ya saudara kesaksiannya. Iya, saya ingat saya menelpon itu sekitar jam 3 subuh ya. Jadi karena cucunya ini menelpon saya terus ya malam itu, tapi saya waktu itu masih syuting. Saya pikir ya nanti saya akan balas kalau sudah saya selesai syuting. Dan ternyata ketika saya terbangun jam 2 itu ya, saya melihat pesan masuk dari cucunya ini saudara di WA yang berkata, "Ibu, opa saya terus mengeluarkan darah, dia pendarahan hebat Bu. Ibu bisa bantu doa enggak?" Saya dikirimin foto opanya sedang terbaring di tempat tidur dan mengalami pendarahan. Saat itu ya jujur saya berpikir kenapa saya langsung telepon subuh itu saudara. Karena saya berpikir saya takut mungkin ini hari terakhir dari opa ini saudara. Karena saya melihat fotonya dan dia sudah mengalami pendarahan yang hebat. Kan orang kalau sudah begitu ya kena COVID, sudah pendarahan hebat tuh rasanya sulit saudara untuk bisa sembuh kalau bukan karena mujizat. Sehingga malam itu jam 3 pagi saya terbangun, saya membaca WA dari cucunya ini. Akhirnya saya WA cucunya, saya bilang, "Bagaimana keadaan opa sekarang? Apakah saya bisa menelpon setengah malam ini?" Dia bilang, "Oh boleh Bu, bisa Bu." Ya opa juga masih bangun gitu ya karena masih pendarahan terus. Ya saya akhirnya menelpon, berdoa lewat telepon, saya sempat ngobrol dengan opanya juga ya, saya sempat bicara, saya berikan kekuatan. Dan jujur saudara, saya sebagai seorang hamba Tuhan hari itu saya pikir mungkin ini hari terakhir opa. Jadi saya bela-belain telepon, tetapi saya sempat berkata ya kalau memang Tuhan mau menyembuhkan tidak ada perkara yang mustahil, kita tetap berdoa dan percaya. Ya saya bilang berserah kepada Tuhan ya opa, dan ya itulah saudara ya apa yang
seringkali kita pikirkan ya berbeda dengan apa yang Tuhan lakukan. Karena secara manusia orang kena COVID, umur sudah lanjut, pendarahan hebat, nggak bisa berhenti. Udah ditransfusi 3 kantong, begitu ditransfusi 3 kantong, pendarahannya makin kenceng mengeluarkan 3 kantong yang masuk. Kalau dilihat secara pikiran manusia pasti Opa lewat, tapi itulah kuasa Tuhan ya. Tuhan mendengarkan doa Opa. Secara pribadi saya juga kaget ketika kemarin ya si Michael ini bersaksi. Ya, dia menyatakan bahwa opanya sudah sembuh ya. Apa yang tidak pernah kita pikirkan Tuhan sanggup lakukan. Bagian kita hanyalah terus berharap dan berserah. Tetap semangat ya Michael, kamu juga luar biasa selama Opa sakit kamu mendampingi dan berdoa. Itu loh saudara yang saya rindu, anak-anak muda. Ya, Michael ini seorang ayah pemuda, dia belum menikah tetapi dia sering mengikuti mesbah doa dan imannya kepada Tuhan itu luar biasa. Dan lewat doanya juga opanya bisa disembuhkan. Dia berusaha telepon saya berkali-kali. Ya, dan ketika saya membaca melihat kasusnya saya langsung menelpon balik ya, itu subuh ya. Tapi Tuhan itu luar biasa. Terima kasih buat kesaksiannya, selamat ya buat Opa yang masih diberi kesempatan hidup, ya pakailah hidup kita untuk sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam ini sudah sampai di Daniel pasal yang ke-9, kemarin kita sudah akhiri yang 8. Sekarang Daniel pasal yang ke-9, doa Daniel, ya ayat yang pertama. Pada tahun pertama pemerintahan Darius anak Ahasweros, ya Ahasiweros dari keturunan orang Media yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim, ayat 2. Pada tahun pertama kerajaannya itu aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Ayat yang ketiga, lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan memohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Ya, ayat yang keempat, maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku. Demikian, Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintah-Mu. Ayat 5, kami telah berbuat dosa dan salah, kami telah berlaku fasik dan telah memberontak, kami telah menyimpang dari segala perintah dan peraturan-Mu. Ayat 6, dan kami tidak taat kepada hamba-hamba-Mu, para nabi yang telah berbicara atas nama-Mu, kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapa-bapa kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Ya Tuhan, Engkaulah, ayat 7, ya Tuhan Engkaulah yang benar, tetapi patutlah kami malu seperti pada hari ini kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem dan segenap orang Israel. Mereka yang dekat dengan mereka yang dekat dan mereka yang jauh dari segala negeri kemana Engkau telah membuang mereka. Karena mereka berlaku murtad terhadap Engkau. Saudara, ya ini adalah doa Daniel, saudara ya. Kalau kita lihat penglihatan dalam pasal 9 ini diberikan kepada Daniel pada periode waktu yang sama seperti pada pasal 6. Darius ini adalah orang yang disebutkan dalam pasal 6. Ahasiweros, ya itu yang disebutkan di sini bukanlah suami Esther, saudara ya. Peristiwa-peristiwa yang dikaruniakan, yang diuraikan dalam kitab Esther terjadi sekitar 50 tahun kemudian. Jadi ini berbeda dengan Ahasiweros yang di kitab Esther. Ya, kita melihat ini Raja Darius ya yang mau melemparkan Daniel ke gua singa, saudara masih ingat? Daniel berdoa mewakili umat Tuhan ya, Yehuda pada waktu itu. Dia memohon dengan sangat kepada Allah untuk mewujudkan janji pemulihan umatnya ke negeri mereka. Nabi Yeremia telah menulis bahwa Allah tidak akan memperkenankan orang-orang buangan itu pulang ke negeri mereka selama 70 tahun. Daniel mengetahui tentang nubuat ini dan menyadari bahwa periode 70 tahun tersebut sudah hampir berakhir.
Ya, sehingga dalam doa bagi bangsanya itu Daniel mengakui dosanya sendiri dan juga mengakui dosa bangsa itu dan umat Tuhan, sehingga dia memakai kata ganti kami di sepanjang doa tersebut. Ya, pada masa sengsara kita mudah menyalahkan orang-orang lain mungkin saudara ya. Jika sekiranya ada orang Israel yang benar, maka itu adalah Daniel satu-satunya. Tetapi dia tetap dengan rendah hati mengaku di hadapan Tuhan bahwa dirinya berdosa dan dia membutuhkan pengampunan Allah. Ya, jadi saudara, sebelum kita berdoa pada Tuhan, mari kita periksalah diri kita sendiri dan akui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Daniel datang ke hadapan Tuhan membawa hidupnya, membawa bangsa itu ke dalam tangan Tuhan. Dia datang memohon pengakuan antara dosanya sendiri dan juga dosa bangsa itu. Dengan rendah hati dia mengaku bahwa dia banyak kesalahan. Biarlah kita ini semua mau terus selalu datang kepada Tuhan dan mengaku setiap dosa dan pelanggaran kita di hadapan Bapa. Ya, Daniel berdoa saudara kepada Tuhan ya. Ayat yang keempat tadi dikatakan, maka aku memohon kepada Tuhan Allahku, mengaku dosa-dosaku, dia berkata. Ayat 6, dan kami tidak taat kepada hamba-hambamu, kata Daniel. Dia berdoa atas nama umat Tuhan yang ada di Yehuda itu. Ya, bahwa ketidaktaatan bangsa itu kepada hamba-hamba Tuhan, kepada nabi-nabi ya, itu akan mendatangkan murka Tuhan, sehingga Daniel mengaku itu semua di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan. Ya, dia berdoa untuk penduduk kota Yerusalem dan segenap orang Israel. Mereka yang dekat dan mereka yang jauh, di sana dikatakan. Ayat yang ke-8. Ya Tuhan, kami, raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami dan bapak-bapak kami patutlah malu sebab kami terlalu berbuat dosa ya. Kami telah berbuat dosa terhadap Engkau, kata Daniel. Ayat 9. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Ya, Daniel datang kepada Tuhan saudara, memohon pengampunan atas dosa bangsa itu, yaitu orang-orang buangan dari Yehuda yang telah memberontak kepada Allah. Dosa-dosa mereka telah menyebabkan mereka dibuang. Ya, tetapi Allah penuh belas kasihan bahkan kepada para pemberontak sekalipun kalau mereka mengakui dosa mereka dan berbalik kepadanya. Ya, maka Tuhan itu pasti mengampuni. Karena itu saudara, jangan biarkan ketidaktaatan masa lalu menghalangi Anda untuk berbalik kepada Allah. Karena Tuhan sedang menantikan Anda ya, dan Dia ingin agar Anda kembali kepadanya. Banyak orang yang WA kepada saya bertanya, Bu, saya ini sudah melakukan banyak dosa, Bu, apakah Tuhan masih menerima saya? Ya, saya berkata Tuhan tuh tidak pernah hitung berapa banyak kali dosa yang kamu lakukan, tapi Dia selalu menunggu kapan engkau mau datang kembali kepada Dia dengan bertobat. Ya, karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan, pertobatan kita. Ayat 10 di sana dikatakan, dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami, ya bangsa ini, dia bilang, yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi hamba-hambanya. Saudara, Daniel mengakui pelanggaran bangsa itu yang tidak taat kepada hamba-hamba Tuhan, tidak mendengarkan ya apa yang hamba Tuhan sampaikan. Ketidaktaatan itu mendatangkan hukuman. Ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Ketidaktaatan mendatangkan pembuangan bagi bangsa itu. Tetapi Daniel datang mewakili Tuhan. Ya, mari kita menjadi orang-orang hari-hari ini yang menjadi wakil di dalam keluarga kita, menjadi imam bagi kota kita, bagi bangsa kita, saudara, bahkan bagi bangsa-bangsa. Kita dipanggil semua untuk menjadi imam, terutama dalam keluarga. Saudara datang, mintalah ampun atas dosa. Ya, semua yang ada dalam keluargamu. Apakah engkau sebagai suami, istri, atau anak, datanglah menjadi wakil antara keluargamu dengan Tuhan, supaya Tuhan bisa mengampuni. Mari kita satukan hati, kita akan renungkan firman ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat semua rencana Tuhan yang tidak pernah gagal atas hidup kami.
Mari kita renungkan firman ini saudara, menjadi kekuatan bagi kita. Kita mau katakan di hadapan Tuhan, kami percaya Tuhan. Bapa, ku percaya rencanamu indah. Bapa, ku percaya Engkau yang turut bekerja Tuhan, amin. Bekerja Dalam segala hal, mendatangkan kebaikan. Lebih lagi katakan, Bapakku percaya. Bapakku percaya rencanamu indah. Bapakku percaya. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sanggup mendatangkan kebaikan di hidup kami, dan rancangan-Mu tidak pernah gagal atas hidup kami. Diberkatilah setiap orang yang mau sungguh-sungguh berbalik mencari Tuhan. Engkau yang menetapkan batas-batas tanah orang benar. Engkau yang menetapkan hak-hak hidup kami. Kami tidak perlu takut Bapa, karena Engkau Tuhan yang berjalan di depan kami. Berkati setiap rumah tangga demi rumah tangga, keluarga demi keluarga. Tuhan memberkati dalam kehidupan suami-suami takut Tuhan, istri takut akan Tuhan, anak-anak hidup takut Tuhan, bahkan jodoh masa depan mereka ada di dalam tangan-Mu Bapa. Kami berdoa Tuhan bagi orang tua kami, oma opa kami di usia senja mereka, para single parent, Tuhan menyertai memberkati, perlindungan Tuhan sempurna, kesehatan, kekuatan. Bahkan bagi setiap mereka yang sedang terbaring sakit hari-hari ini, Tuhan jamah dan lawat, entah sakit karena apapun Tuhan, yang sedang terinfeksi COVID, Tuhan juga jamah dan lawat. Kami tolak patahkan segala intimidasi iblis. Kesembuhan jiwa terjadi sehingga tidak ada sungut-sungut dan kepahitan, tapi kami menerima segala keputusan Tuhan dengan hati yang bersyukur. Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami, berikan kesembuhan-Mu ya Bapa. Terima kasih, kami percaya dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Berkati siap mereka juga hari-hari ini sedang terikat di dalam kepahitan, amarah, tekanan hidup yang begitu berat, yang membawa kami semakin jauh dari Tuhan. Kami berdoa, lepaskan Tuhan segala dosa-dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, terikat dengan amarah, kepahitan, kebencian, minuman keras, minuman, obat-obat terlarang, Tuhan, bahkan game online, semua yang mengikat hidup kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kelegaan karena kuasa Tuhan tidak terbatas. Mereka yang bergumul untuk rumah tangga, hutang piutang, Tuhan turut bekerja, melepaskan, membebaskan, bahkan memulihkan. Kami lepaskan juga berkat setiap orang-orang yang hari-hari ini membutuhkan Tuhan, berkekurangan, Tuhan Engkau menjadi jawaban. Pakai hidup kami juga untuk menjadi berkat. Berkati setiap mereka rindu punya keturunan ilahi, dibukakan setiap kandungan yang tertutup di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya keturunan ilahi lahir dari setiap anak-anak-Mu Bapa. Engkau juga Tuhan terus yang memberkati bangsa negara kami Indonesia. Shalom bagi Indonesia, rahmat anugerah tercurah, hujan pertobatan tercurah. Indonesia boleh kembali bangkit, hidup dalam pertobatan karena Tuhan mengasihi bangsa ini. Kami berdoa Bapak Presiden Jokowi, wakilnya Bapak Maruf Amin, semuanya disertai Tuhan dengan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Engkau juga terus memberkati Tuhan untuk para tim medis Tuhan yang ada di garis terdepan, yang berjuang Tuhan menangani COVID. Kami percaya Tuhan Engkau yang turut bekerja memberikan mereka kekuatan, perlindungan yang sempurna. Jadikan mereka para dokter, perawat menjadi orang-orang yang juga membawa nama-Mu Tuhan, sehingga mereka menganggap ini adalah pelayanan mereka. Terima kasih Bapa. Berkati bangsa-bangsa yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Setiap mereka yang setia berdoa,
Di dalam nama Yesus terjadi lawatan. Kami tolak kematian massal, yang ada adalah kesembuhan dan pertobatan massal. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat semua kebaikan Tuhan. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keuangan dan kesehatanmu, sehingga Engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.